Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmai Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin rahimakumullah, tidak sebutkan mohon izin, mohon maaf ya, karena keterbatas kemampuan saya untuk menyebutkan kemuliaan beliau, tapi insya Allah kemuliaan itu akan terus melekat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah semua yang hadir. Ada kesempatan bagi hari ini, jazakumullah, baik tim hadrah maupun bapak-bapak yang sangat luar biasa dan ibu-ibunya juga sangat luar biasa hadir juga pagi hari ini, dan tentu ada bagian sibuk-sibuk ya. Terima kasih Bunda semuanya sudah menyibukkan diri untuk kita bersama-sama meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali pertemuan pagi hari ini, ayo kita doakan negeri kita yang lagi butuh pemimpin. Ya, lagi butuh pemimpin, semoga Allah memilihkan buat negeri yang sangat kita cintai ini pemimpin yang cocok, yang bisa mengatur ini negeri yang kita cintai. Hadirin rahimakumullah, ayat yang mungkin akan menjadi kajian kita pagi hari ini adalah satu surat yang terdapat di dalam surat Ibrahim. Surat Ibrahim itu surat keberapa ya? Jumlah surat dalam Al-Quran ada 114 surat. Surat Ibrahim surat yang ke-14. Ya, surat yang ke-14. Ini ada ayat menurut saya kita sangat perlu sekali karena mengingatkan kita akan ketergantungan kita kepada Allah. Makin ke sana hidup makin susah, makin banyak ujian. Kalau ujian hanya sebatas dari manusia ke manusia, rasanya mungkin gampang kita minta tolong kepada manusia. Tapi kalau sudah overload, itu biasanya orang jadi stres. Kalau sudah stres, perutnya sakit. Perut sakit naik ke kepala. Kepalanya puyeng semuanya, stroke. Ya, toh? Kenapa begitu? Karena kita tidak ada solusi untuk mengatasi persoalan kita. Nampaknya keyakinan kita terhadap kekuatan Allah masih terlalu tipis. Jadi kita perlu tebelin tuh keyakinan kita. Karena Allah sudah buktikan, nih aku maha gagah nih. Kau lihat aku ciptakan langit, apa perlu pertolongan kalian? Kau lihat aku ciptakan matahari dan ku gantung di sana, apa perlu bantuan kalian? Sebetulnya ngomel begitu. Men kita kagak ngerti diomelin. Ya kagak dengar. Ya, dulu lihat. Langit berlapis-lapis aku bikin.
Satu lapis ke lapisan kedua 5.000 tahun perjalanan. Siapa yang bisa begitu? Kalau bukannya aku. Lapisan ketiga pun begitu, 5.000 tahun perjalanan, 5.000 tahun, begitu terus sampai 7 lapis langit. Nah ini langit berapa tebalnya kalau begitu? Aku cerita begini kata Allah supaya kau tahu. Kalau aku bisa mengatasi persoalanmu yang hanya kacang kuaci saja menurutku. Kacang kuaci. Persoalan kita kacang, tapi salahnya kenapa kau tidak mencari aku? Kita mau belajar dari Nabiullah Ibrahim pagi hari ini. Seberapa yakin beliau terhadap kekuatan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ini doanya Nabi Ibrahim ketika beliau mau berdakwah, mau ngajak orang untuk menyembah Allah. Sampai di negeri dekat Ka'bah. Waktu itu negeri kering kerontang di satu lembah. Ya karena ini gunung, ini lembahnya Mekah. Bakkah dulu disebutnya. Ya. Nah, Ibrahim di situ menitipkan kepada Allah, ya, apa yang beliau katakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, inni, sungguh aku ini, askantu, ya, ingin membuat anak-anakku ini dan istriku ini tenang, ya, min dzurriyyati, dari keturunan-keturunanku, biwadin ghairi zi zara', di satu lembah yang tidak ada tumbuhan sedikit, kering kerontang, ya. Jadi kalau sudah lembah, kering, tandus, pasir, air tidak ada. Di situ Nabi Allah Ibrahim titipkan anaknya serta cucu keturunannya kepada Allah agar mereka bisa dijaga. Logika kita, kalau kita bilang lu menyiksa, ngapa lu kagak bawa aja? Kenapa anak lu taruh situ? Padahal nggak ada kehidupan, nggak ada orang. Orang ini zaman lama, 4.000 tahun dari Nabi Isa mundur ke belakang, 4.000 tahun kurang lebih. Ya. Sekarang tambahin 2023. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Berapa tuh? Berarti ini kisah ini lama. Allah tulis dalam manuskrip yang indah dan dibukukan dalam bentuk Al-Quran agar kita mengerti bahwa ada satu pedoman yang hebat, dahsyat, luar biasa yang namanya Allah, yang sering orang lupakan dan hanya mengingat saat dia susah saja. Aku titipkan anak cucuku, wahai Allah, di lembah yang kering kerontang ini, biwadin ghairi zi zara' inda baitikal muharram. Itu tempat sekarang dekat Ka'bah. Dekat Ka'bah. Ya. Kalau sekarang Ka'bah sekitarnya udah hotel semua. Air banyak, ya dong. Tapi saat itu kering. Tak ada sedikit pun tanaman, tandus. Seakan bagaimana ada kehidupan saat itu. Padahal secara alamiah tempat itu betul-betul tidak lain hanya bisa membuat orang kering dan hangus terbakar matahari. Ini istri dan anak ditinggalkan di situ. Nabiullah Ibrahim pergi.
ada orientasinya. Meninggalkan anak cucu di situ untuk apa? Liyuqimus shalah. Berarti zaman Nabi Ibrahim udah ada perintah salat. Ini ada ulama yang menulis saat penyembelihan Ismail, ya, beliau sholat 4 rakaat untuk syukur kepada Allah. Tentang bilangan rukunya, ya ada dalam riwayat yang kuat hanya 4 rakaat saja. Bacaannya tentu berbeda dengan bacaan yang ada pada pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada ruku, ada sujudnya. Untuk mendirikan sholat berikut-berikutnya, maka jadikan ya Allah afidatan minan nas, hati setiap manusia, tahwi ilaihim, cenderung bikin hati orang-orang yang ada di situ tertarik sama mereka. Orang mana? Oh, nggak ada orang. Ini doa untuk kapan dong? Nggak ada orang. Yang disuruh tahwi hatinya orang mana? Orang disuruh manggil berhaji aja Nabi Ibrahim bingung. Azin finnas ya Ibrahim, panggil manusia untuk berhaji. Di Jabal Kubis tuh manggilnya. Oh, Jabal Kubis. Jabal Abu Kubais. Sampai ke Betawi Kubis. Jabal Abu Kubais. Yang sekarang persis posisinya di Hotel Sofwa dan Zamzam Tower. Udah habis tuh gunung, diganti sama Istana Raja. Dan ternyata itu tanda kiamat. Ya. Bagaimana aku harus memanggil dan siapa yang aku panggil? Ya Allah, tak ada manusia di sini. Kalau sekarang bisa video call. Ya, nah. Tapi zaman itu mana ada orang? Nggak ada BBM. Nggak ada WA. Katanya Allah, "Hei Ibrahim, tugasmu panggil saja, biar aku yang menyampaikan." Nabi Ibrahim berdiri manggil, "Ayuhan nas, haju, haju, haju." Ada dalam riwayat pernah saya baca, mereka yang dalam kandungan dan mendengar seruan ini, kalau anak janin kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka dia nanti besarnya akan pergi haji. Sayang bapak-bapak nggak pada tahu. Waktu di dalam rahim mengucap enggak? Mana ada. Ya. Yang mendengar seruan ini, ya itu zaman Nabi 4.000 tahun yang lalu kita belum ngapa-ngapain. Itu. Ini simbol bahwasanya masuk dalam iman dalam hati itu urusannya siapa? Nabi Ibrahim hanya diminta panggil saja sebagai sebab. Panggil. Ini pun begitu. Aku tinggalkan anak cucu keturunanku di sini ya Allah, agar kemudian nantinya menjadi orang-orang yang bisa mendirikan salat. Berarti sinyal Islam sudah ada di situ. Karena itu dari nabi ke nabi ajarannya tetap satu, Tuhannya Allah dan syariatnya salat. Ya. Warzuqhum, dan kasih mereka rizki ya Allah. Rizki bagaimana ngasihnya? Perdagangan belum ada, pohon-pohonan tidak. Tapi apakah Allah tidak mampu melakukan itu? Buktinya sekarang di situ, sekarang. Karena ini doa untuk masa depan. Zaman itu, ya, Nabiullah Ismail hanya dikasih air Zam-Zam sebagai sumber kehidupan. Lalu kemudian dengan air itu, ada air lalu burung datang. Kebiasaan orang Arab lihat, loh kok ada burung turun ke situ. Berarti ada air di situ. Mereka datang satu persatu. Lama-lama banyak. Bikinlah komunitas. Kayak Zionis Israel gitu. Pertama mampir doang di Palestina. Lalu kemudian datang orang banyak ke situ. Ya, bikinlah RT 1, RT 2, pemilihan lurah. Di mana itu? Di samping Ka'bah. Jadi ada kehidupan di situ.
Uniknya yang Nabiullah Ibrahim pinta adalah buah-buahan, bukan pohon buah. Maka di Mekah ada buah tapi tidak ada pohonnya. Ada pete di sana? Ada pete di sana. Ada pohon pete? Ada jengkol? Ada. Ada pohon jengkol? Karena Nabi Ibrahim hanya minta buah-buahannya saja. Dan Allah dengar itu. Dan Allah kabulkan. Untuk apa kata Nabiullah Ibrahim? Agar anak cucuku menjadi orang-orang yang bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena pembuka pintu-pintu rezeki yang lain. Jadi cukuplah Allah. Punya persoalan? Ambil air wudhu. Sholat 2 rakaat. Belum mantap juga, ambil air wudhu lagi. Sholat lagi 2 rakaat. Belum kabul juga, terus begitu. Rayu Allah dan merengeklah di hadapannya. Allah akan senang dan tersenyum mendengar rengekan kita semua. Jangan merengek di WhatsApp grup. Kacau itu. Ada orang yang sok tahu, ngikut komen. Apalagi kita memang udah terlatih komen. Itu. Janganlah di situ curhatnya. Kata Nabi, jika Anda ingin hajat, ambillah air wudhu, sholat 2 rakaat. Mintalah. Apa harus menunggu hafal doa? Enggak. Berdoa dengan apa yang kita mau. Pakai bahasa kita yang paling halus. Minta izin kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon kau kabulkan segala permintaanku dan hilangkan segala bentuk kesulitan yang ada pada diri. Gak usah nunggu doa. Apalagi baru mulai menghafal. Apalagi baru menghafalnya udah usia 50 tahun. Kapan dia nyangkut? Kapan mau sholat hajat? Nah, sudah. Sekarang air di setiap kamar rumah ada air. Tinggal buka keran. Tidak ada alasan keluar rumah takut. Kalau dulu di sini sumur senggot. Ini pun bambu tempat si merah berlabuh. Iya. Sumur dalam 12 meter, 20 meter. Pakai senggot. Sekarang WC nyamperin kamar tidur. Puter keran, ambil air wudhu, curhat sama Allah. Pelan-pelan ngomong. Terlalu sulit ya Allah. Beban hamba hari ini. Terlalu sulit. Dan hamba yakin hanya Engkau yang bisa mengurai kesulitan ini. Karena tidak ada Tuhan yang sudah membuktikan kegagahannya kecuali Engkau. Minta sama Dia. Sekarang nggak dikabul, terus saja. Terus saja. Sampai kita wafat nggak juga dikabul. Sampai masuk surga kata Allah. Ha, mahada ya Allah. Apa ini semua ya Allah? Kenikmatan apa? Ini doamu yang dulu aku nggak kabul di dunia. Dan aku kumpulkan di sini untuk kau nikmati sekarang. Ada ruginya tidak? Tidak ada rugi. Nabi Ibrahim ajarkan kita sinyal ini. Kuatkan tauhid kita. Tingkatkan keyakinan kita. Karena ke depan 20-30 tahun ke depan, kepada siapa kita akan mohon pertolongan? Kalau bukan kepada Allah. Alladzi hayyun la yamut. Yang hidup dan tidak pernah mati. Yang tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Yang mengangkat orang yang Dia kehendaki dan juga bisa menghancurkan orang yang Dia kehendaki. Maka perlindungan paripurna hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berterima kasih kepada Nabi yang mengajarkan kita kenal siapa Allah. Sehingga kita punya pedoman dan punya kekuatan. Dengan doa kita masih punya harapan. Tapi kalau sudah doa enggak, apa enggak, cuman banyak masalah. Mau naruh harapan di mana? Kalau kita doa masih ada harapan kita.
doa kita belum terkabul, terus berdoa. Masih ada harapan lagi, doa yang belum terkabul, terus berdoa. Maka hidup akan optimis dan tidak akan pernah mengalami kesulitan. Kalaupun ada, Allah sudah siapkan solusinya. Qulu qauli hadza, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.